Bismillah Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana pemaparan yang sangat kritis dari apologetik Kristen ini, sampai-sampai dia bisa membungkam lawan debatnya. Tentu saya berharap teman-teman tidak baperan. Kita hanya ingin bertukar pikiran melalui diskusi lintas agama. Bagi yang suka baper dan suka sifatnya kekanak-kanakan, skip, karena ini untuk orang yang dewasa, teman-teman. Dan di video ini dia menerangkan bagaimana seorang ustadz yang dijagokan oleh banyak muslim itu juga terbirit-birit, teman-teman. Wow, mari kita lihat dan dengar baik-baik. Ini dia videonya. Kalau bicara debat agama, Anda itu jangan congok bicara, ya. Sebentar, sebelum Anda kita lanjutkan, bisa nggak Anda? Nggak usah sebentar. Boleh, Nggak usah boleh. sebentar. Bisa Anda pindah nggak? itu nggak ada ilmunya. Nah, oke, Congok silakan. bicara. Silakan. Anda hati-hati ya. Ya, agamamu agamaku. Anda jangan bicara congok aja ya. Kalau saya buktikan benar gimana? Nggak ada bukti-bukti. Congokmu berbicara, bukan inimu ya. Kenapa kamu marah-marah ketika saya mengatakan fakta? Bukan kamera, mari kita diskusi ya. Silakan. Silakan, Kacong. Kameramu mana, Kacong? Bentar, ini ada. Silakan. Mau Oke. diskusi tentang apa? Ya, silakan. Apa kira-kira tema yang kamu kuasai dan kira-kira tema yang paling penting untuk kita bahas antara Islam dan Kristen? Silakan. Ayo, silakan. Mengenai apa ini, ayo? Ya terserah kamu. Soalnya nanti kalau saya yang ini, kalian nggak ada yang ngerti Al-Quran. Kalian juga nggak ada yang ngerti Injil. Suruh baca Injil malah baca kitab tafsir. Disuruh beriman kepada Injil dan Taurat tapi beriman kepada kitabnya imam. Jadi soalnya di Islam ini kan diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Iya, kenapa kalian malah berimannya kepada kitab-kitab kuning, kitab imam ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Asyuyuti. Nah, itu kan kitab kalian kan itu. Nah, makanya kamu itu kelebihan, kepintaran kamu terlalu kelebihan, makanya sesat pikiran kamu itu. Coba Kacong Fikri pelan-pelan ya. Quran menyuruh Ya. beriman kepada kitab imam-imam apa beriman kepada Injil dan Taurat? Disuruh beriman kepada kitab Taurat dan kitab Kenapa kalian malah berimannya kepada kitab imam, kepada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali? Akhirnya kalian ribut sendiri. Kunut nggak kunut ribut. apa Ya yang kan? bisa. Itu akibat kalian tidak membaca Islam. Taurat dan Injil. Akhirnya kalian sesat. Kamu Silakan. ini terlalu gimana ya, sampai tersesat pikiran kamu itu. Loh, Kacong, coba yang saya bilang benar atau salah bahwa kamu disuruh beriman kepada Injil dan Taurat? Bener, tapi faktanya umat muslim malah beriman kepada kitab kuning, kitab Imam Syafi'i, tafsir ini, ulama ini kan itu. Gimana? Akhirnya kalian sesat. Nah, itu jadinya karena mengikuti kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Gimana? Disuruh sholat tapi malah begini-begini kan? Apa emang ada begini-begini sholat dalam Quran? Ngawur. Coba di Quran mana bahwa sholat itu begini-begini, di mana? Itu tentang Al-Quran itu cuma apa ya namanya, firman Allah yang menceritakan tentang hukum-hukum, nggak ada menceritakan begini-gini, nggak ada. Tapi katanya Al-Quran lengkap, sempurna, Ya, emang menyempurnakan. Sempurna tapi kok nggak menjelaskan? Gimana kamu itu? Masa kitab sempurna tapi nggak menjelaskan? Ada di tafsir lain yang menyempurnakan gitu. Kan? Bukan berarti bentar dulu, bukan berarti Al-Quran walaupun itu sempurna menceritakan tentang orang masak sosis, masa mau menceritakan Emangnya saya tanya orang masak? Saya tanya tata cara sholat. yang nggak cuma itu. Iya, sholat aja nggak ada kok dalam Quran, gimana? Kamu saja untuk menjelaskan sholat aja kamu nggak bisa pakai Quran. Untuk menjelaskan sunat kamu nggak bisa pakai Quran. Gimana kamu mau menjelaskan surga? Gimana kamu itu? Bagaimana kamu ingin menjelaskan? Begini loh, bagaimana kamu ingin menjelaskan hidup yang kekal, kehidupan yang akan datang, jalan kebenaran, sedangkan untuk menjelaskan sunat aja kamu bingung. Quranmu nggak sanggup, nggak mampu menjelaskan sunat. Makanya saya bilang, cepet-cepet kamu tinggalin agama Islam, saudara. Gimana?
Gimana? Kalau di dalam Al-Quran tentang sunat nggak ada emang. Tapi Nah, kalau bagaimana kamu mau menjelaskan hal yang paling tinggi lagi? Kalau menjelaskan sunat saja kamu tiada mampu dan tiada sanggup, saudara. kan kamu ini ngambil dari ini terus. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kan Loh. kamu itu terus teman-teman. Kan Al-Quran sendiri yang bilang bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bukan berarti menjelaskan segala sesuatu. Apa dulu segala sesuatu itu tentang Tentang hukum agama Islam, betul. Iya, Oke, sekarang sunat tentang agama Islam atau tentang agama Buddha? Islam. Oke, sekarang saya tanya, apa fungsi sunat? Untuk menghilangkan kotoran. Di mana ayatnya? Dibuka di kitab tafsir kamu itu. Nah, ditanya menurut Quran kok. Makanya saya bilang, kalian ini telah tersesat karena kalian tidak pernah lagi menggunakan Al-Quran. Al-Quran yang kalian pegang sudah palsu, dipalsu-palsukan. Kenapa? Saking banyaknya mikir kamu jadi tersesat pikirannya. Oke, terlalu banyak. kenapa Al-Quran yang sekarang sudah dipalsu-palsukan? Sama siapa? Yang dipalsu-palsukan? Sama kalian. Gimana Kacong? Kenapa Al-Quran sudah dipalsu-palsukan? Sama siapa yang dipalsu-palsukan? Diulang lagi. Sama siapa? Oke, menurut kamu Al-Quran yang asli itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Coba kenapa sekarang Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu apa dulu emang? Ya tentang agama Islam lah. Iya, tentang agak. Kau kena peringatan. Kau merokok. Ya teman-teman ya, yang baru ikut bergabung, saya ucapkan selamat hari Minggu. Mungkin sebagian dari teman-teman juga udah pada pulang dari gereja. Saya ucapkan shalom, selamat hari Minggu ya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kepada teman-teman yang baru pulang ataupun sedang pulang dari bergereja, saya bisa menemani perjalanan Anda di jalan. Dan tak lupa juga ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, mari kita gaungkan, mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman ya, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet. Ya, saya sendiri ini langsung saya ya Edis TV meminta kepada para teman-teman ya, kepada teman-teman yang suka nonton channel Edis TV, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Dengan cara bagaimana teman-teman? Silakan mampir ke akun asli saya, teman-teman cari saja misalnya ini yang kalian tonton sekarang ini ya, yang 3.400 menonton ini, mampir ke profil saya, nanti di situ teman-teman ada kolekte ya teman-teman ya, ada kolekte, ada tanda panah ke bawah, kemudian klik saja di situ link sawerianya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari Minggu kolektenya seminggu sekali, kalau saya sekali seumur hidup. Mari ya teman-teman ya, kolekte untuk pendirian Rumah Apologet sekali saja seumur hidup kepada teman-teman yang belum pernah sama sekali berkolekte di Edis TV ini ya. Gimana Bang cara berkolektenya Bang? Seperti biasa ya, saya sudah katakan berkali-kali, teman-teman bisa langsung ke sini teman-teman. Ini ya teman-teman ya, untuk kolekte Rumah Apologet ya, ataupun bisa juga via PayPal. Nah ini PayPal, tolong bawa perempuan, karena jarang-jarang kita ngobrol sama perempuan ya, walaupun kata Muhammad otaknya katanya akalnya separuh. Ya, halo Nefri. Oke, kita langsung masukkan saja dua-dua, mungkin dua muslim lah ya, dua muslim, soalnya satu muslim kayaknya nggak sanggup, harus dua kayaknya mereka. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya mampir ke profil saya, jangan lupa absen hadir juga teman-teman, absen hadir. Halo Bang Ali. Ya, halo, selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Ali. Mari Bang Ali, kalau mau diskusi silahkan nyalakan kamera Anda. Siap Anda berdiskusi dengan seorang yang ahli Al-Quran? Silakan. Apa yang didiskusikan Edis? Ya, perkenalkan, saya seorang Kristen. Nama saya Edis TV, nama channel saya Edis TV ya teman-teman. Dan Bang Ali, di sini saya seorang yang sangat mengerti agama Islam. Saya berani mengatakan bahwa saya pasti lebih mengerti agama Islam ketimbang Anda. Tapi ngomong-ngomong ini Anda gimana ini? Kenapa Anda sudah malu jadi orang Islam ini? Kok Anda begini-begini? Lalu hilang begini? Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam? Bukan begitu, Edis. Coba agak geser ke sini coba. Saya merokok, jadi agak saya hindarin supaya live kamu itu tidak terganggu. Oh, memang biasa ya kalau lagi ngomongin Tuhanmu dan lagi ngomongin Muhammad, biasanya ngerokok. Tambahin bir sekalian. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Temamu apa hari ini, Edis? Sebenarnya temanya saya pengen dari kamu gitu loh. Kamu ingin membahas apa dengan saya? Apa yang kamu kuasai?
Nanti kalau saya ajarkan kamu tentang agama Islam, nanti kamu tidak terima, walaupun itu adalah kenyataan. Seperti Al-Quran sudah dipalsu-palsukan oleh kalian. Al-Quran sudah Gua kalian pengen tahu palsukan. dulu, Edis gini, apakah Nasrani itu Kristen itu tergolong Nasrani? Apakah Kristen itu tergolong Nasrani? Pertanyaan yang baik ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Nasrani di dalam Al-Quran, Nasrani itu dikait-kaitkan, Nasoro ya, Hawariyun dikait-kaitkan dengan Isa. Nah, sosok Isa itu juga berbicara mengenai penyaliban, ibunya Maryam, kemudian dilahirkan tanpa bapak dan lain sebagainya. Itu pasti merujuk kepada sosok Yesus. Nah, makanya Nasrani di situ sudahlah pasti merujuk kepada kekristenan. Walaupun salah alamat. Begitu Bang Ali. Contohnya misalnya dikatakan, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya suami? Nah, ini kan ibarat menembak salah sasaran ini orang Islam ini. Menembak salah sasaran. Mengatakan kepada bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami, itu yang dimaksud apa? Itu ayat Al-Quran. Allah itu dikatakan di dalam Al-Quran, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Itu kata Al-Quran di dalam surat An-Naml ayat 101. Nah, sedangkan Tapi orang Kristen, kalau dalam konsekuensi bahasa itu Edis, dalam konsekuensi bahasa, apabila ada anak sudah dipastikan harus ada ayah. Ya, apabila ada kehidupan sudah dipastikan ada kematian. Itu konsekuensi bahasa. Oke, Namun baik. kalau mengatakan ada anak sudah dipastikan harus ada ayah. Oke, Begitu. baik. Saya pegang omongan kamu ya. Saya tanya, Maryam punya anak namanya Aisyah, betul? Betul. Tadi kamu bilang kalau punya anak berarti punya ayah juga. Nah, Itu macet. kalau itu kan bukan begitu, kamu sudah Edis. macet. Makanya bukan Loh, begitu. gimana? Kalau dalam Tadi kamu keislaman, barusan bilang kalau ada anaknya, ibu punya anak berarti ada bapaknya. Itu tadi kamu bilang kan? konsekuensi. Iya, itu kau bilang tadi konsekuensinya kan? Betul. Oke, Namun kalau didengarin begitu dulu. siapa? Kalau begitu siapa bapaknya Aisyah? Itu dia tidak berbapak karena Itu tadi kamu kehendak- bilang konsekuensi kehendak katanya kalau punya anak. Kalau seorang istri punya Makanya ini anak, kamu kembali dulu kepada perkataan tadi. Kamu mengatakan Tuhan itu punya anak. iya dalam pengertian Iya, toh? punya anak itu apakah ada kawin mawin? Harus ada, kalau bukan kawin mawin. Pokoknya kalau ada anak, ada garis keturunan. Itu Oke, yang pada baik. intinya. Baik, sekarang Iya saya kan? tanya, begini. Maryam bisa punya anak nggak walau tanpa suami? Itu kan takdir Lu Tuhan. gimana? Ini namanya kamu debat kusir, gimana Kok sih? debat kusir? Berarti kamu nggak percaya dengan misalnya kabar gembira, kabar yang dikabarkan oleh Gabriel hanya lewat Oke, itu. gini Bang Ali, dengarkan Bang Itu Ali. kan dalam firman yang kamu sebentar. baca-bacakan kan Kenapa tertulis itu bagi bahwa ada Allah mustahil? penyampaian hanya Sebentar, berita bagi baik Allah tentang kehadiran. apa yang membuat Allah mustahil punya anak? Menurut Al-Quran? Tidak mungkin, bukan mustahil. Loh, mustahil dia punya anak karena dia tidak punya istri. Itu menurut Al-Quran gimana sih? Tidak ada dikatakan tidak Oke, punya kita istri. cek ayatnya ya. Mau kita cek ayatnya? Tidak ada dikatakan. Kau Allah aja mau tidak ngecek punya ayatnya aja kau nggak istri. mau. Gitu. Saya bacakan ayatnya. Gimana sih kamu itu? Bentar ya. Nih, kita bacakan ayatnya. Nggak usah jauh-jauh kamu cari. Kul huwallahu Ya, ahad sebentar, aja. Udah di situ sebentar. menjelaskan Allah itu Sabar. tidak beranak, tidak diperanakkan. Udah selesai. Lu, sabar ya. Baik, ini tertulis di dalam Quran surat. Sebentar teman-teman, ini HP agak-agak nge-lag teman-teman, sabar ya. Sabar. Surat Al-An'am ayat 101 saya bacakan ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Itu kan tafsir lah. Kok tafsir? Kamu ada Quran Itu dari kan situ? tafsir itu. Baca Ini bukan tafsir, Abdul. Ini ayat. Baca Arabnya. Baik, kita cek Arabnya ya. Kita cek Arabnya. Al-An'am 101. Sebentar. Ini dia ini minta Itu kan disuapin. udah teman. jelas bagaimana Oke, mungkin di sini dikatakan- dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri. Itu kan bahasa Ya, tafsir. iya, Makanya di harus sini- dipahamin dulu duduk bahasanya itu. Ana yakunu lahu waladu wa lam takul lahu syahibah wa qalqa. Nah, ini syahibah ini aja dikatakan ini. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya pasangan? Sahibah maksudnya istri.
Bagaimana Allah itu punya anak, orang dia saja tidak punya istri? Tidak begitu, artinya tidak begitu, Edi. Terus Itu gimana? tafsir yang kamu baca. Kok tafsir gini? Kamu ada Al-Quran dari situ? Itu kalau sudah ada perkataan Sebentar, bagaimana kamu ada dia Al-Quran punya dari anak situ? sedangkan dia tidak punya istri, itu berarti tafsir, Edi. Kalau dalam bahasa itu kamu ada Al-Quran tidak dari situ? mungkin beranak. Sebentar, kamu ada Karena Al-Quran dia di situ? itu Hah? Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Coba kamu cek. Injil pun ada. Coba kamu cek Al-Qurannya di situ. Apakah Udah saya baca? baca, Edi. Itu Oke, tafsir baik. yang Kau di kamu bawah. baca. Kau di bawah. Kau di bawah. Kau bilang tafsir. Kamu sudah tukang bohong. Al-Quran kau nggak punya, Injil kau bilang punya. Bohong, kau bohong kuadrat. Ini bukan tafsir, ini saya baca langsung. Gimana sih kamu? Masa kamu nekat seperti itu? Jangan begitu, saudara, ya. Oke. Kita kasih naik lagi, ada Risma. Ya, selamat siang Risma, silakan nyalakan kamera. Kenapa salah? Aduh. Baik, kita kasih Anaya. Oh, sebentar, Anaya ini tidak bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan. Egi Manton. Kukira Egi Sujana. Ya, sampaikan ya kepada Egi Sujana ya ini. Nih, bilang sama Egi Sujana, ini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Tuh, sampaikan kepada Egi Sujana. Oh, gimana Egi Sujana? Marah-marah, diajak diskusi, dia marah-marah, saudara-saudara. Ini nih, Quran itu mengatakan atau bersaksi bahwa Muhammad itu takut manusia. Gimana? Ya, Maton, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Ya, silakan. Selamat siang, Bang. Maton, silakan nyalakan kamera Anda. Maton. Ya, silakan Maton. Apakah Anda seorang muslim? Kristen. Waduh, kupikir tadi muslim, Bang. Bang, kita mengundang yang muslim, Bang. Kita mengundang yang muslim Sorry. supaya kita Oh, diskusi iya. lintas iman. Oke, maaf ya, Bang ya. Maaf sekali, Hormat, Bang. hormat. Aku turunkan ya, Bang, ayo, Bang. Hormat. Turunkan, Bang Hormat. Anton. Oke, aku turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Teman-teman yang Kristen, tolong teman-teman cukup saja bisa absen hadir di sini 3.1 atau follow saya atau bagikan kepada yang kalian anggap perlu menonton ini, seperti itu. Atau kalau teman-teman punya berkat berlebih bisa juga dengan memberikan support ya. Support gift seperti itu. Seperti itu saja teman-teman. Cukup biar saya saja yang menghadapi yang muslim-muslim yang para penuhan Muhammad seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Haji Dindong. Silakan Haji Dindong. Halo Haji Dindong, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, halo. Ya, silakan Haji Dindong nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Saya Kristen. Oke, saya turunkan lagi ya. Teman-teman tolong ya, teman-teman yang Kristen, saya mohon ya teman-teman kerjasamanya ya, jangan mengganggu acara ini dengan naik ke sini gitu teman-teman. Teman-teman sekali lagi ya, saya berikan pengertian. Channel ini saya dirikan itu untuk membuat diskusi lintas iman supaya kalian bisa menilai sendiri dari perdiskusian itu dan kalian bisa mengambil kesimpulan. Seperti itu ya teman-teman ya. Begitu. Oke, kita kasih naik jiwa ke Satria. Jangan kejang-kejang yang di kolom komentar, jangan. Naik, mari di sini berargumen. Saya kasih lo kalian kesempatan. Saya beri kalian kesempatan, kasih panggung, kasih kursi, begitu ya. Saya kasih kursi kepada kalian untuk memberikan klarifikasi atau membantah, begitu loh. Ya, jiwa ke Satria. Selamat siang, Bro. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Jangan dibikin bitoa, Bro. Jangan dibikin bitoa. Nggak kelihatan gelap. Waduh, tidak pakai Ya, baju. Bang. Muslim. Iya, oke. Biasanya kalau Muslim memang kalau mau bicara tentang Allah dan Muhammad biasanya nggak pakai baju. Terus tambah rokok sekalian. Tambah rokok, tambah bir. Jelas lah. Lagi ngomongin Muhammad gitu ya. Ya, silakan. Bang Edis. Bang Edis udah lihat PT saya belum? PT saya udah lihat belum? PT. Ngapain dilihat? Baru saya nggak kenal kamu siapa? Enggak, video saya udah lihat belum? Yang di akun saya. Nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Lihat dulu. Ya kapan-kapan emang apa? Ntar maksudnya kan habis live, Bang Edis tuh lihat video saya. Ya lihat dari mana? Orang Ada saya satu. nggak kenal kamu juga siapa?
Oke lah, baiklah. Kalau kamu nggak mau diskusi, saya turunkan. Ya. Aduh, kamu juga siapa juga nggak tahu. Lihat gimana. Oke, Muhammad Asim. Oke, kita kasih naik Muhammad Asim. Teman-teman, saya kasih tahu ya teman-teman ya, saya berikan kesempatan kepada kalian, itu kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada muslim. Silahkan, kalian saya kasih panggung, saya kasih karpet merah, ya. Ayo, silakan. Ya, Bang Muhammad Asim, apa kabar Bang? Muhammad Asim? Halo. Ya, silakan, selamat siang Bang. Gimana Bang? Silakan Bang. Kok diam-diam saja Bang? Kok diam-diam baik? Gimana? Apa Abang mau ngomong? Abang percaya bahwa Al-Quran bersaksi bahwa Muhammad itu orang yang takut kepada manusia? Waduh, ini nampaknya dia ini mau cari jodoh. Bom gali kayaknya itu. Oke ya teman-teman ya, sekali lagi ya yang muslim-muslim ya, tolong kalau kalian mau naik kemari, pertama bawalah ilmu ya, bawa ilmu. Kalau misalnya Anda tidak punya ilmu, boleh didampingi Ustadz di kanan kiri Anda. Itu. Ya, oke, kita kasih naik jenderal. Waduh, terpental jenderal. Oke, kita kasih naik pejuang nafkah. Pejuang nafkah. Ya, halo pejuang nafkah. Selamat siang, pejuang nafkah. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Pejuang nafkah? Halo. Apakah Anda mendengar suara saya, pejuang nafkah? Iya, mendengar. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, selamat siang pejuang nafkah. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Iya, muslim. Oke, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda kemukakan? Saya berikan panggung dan kesempatan kepada muslim. Silakan. Enggak, saya mau nanya aja. Apa itu? Muhammad takut kepada manusia. Quran bersaksi. Jangan bilang Muhammad takut kepada manusia. Quran bersaksi bahwa Muhammad tuh takut kepada manusia. Cuman kalian nekat ngikutin Muhammad. Nekat gimana? Maksudnya Tuhan. Oke, sekarang saya tanya dulu, betul nggak Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? Siapa yang ini? Dalilnya di mana? Iya, makanya selama umur Anda sudah berapa? Hah? Umur Anda sudah lebih dari 50 tahun, tapi sampai sekarang Anda tidak tahu di Quran ada ayat mengatakan Muhammad takut kepada manusia. Makanya saya bilang, karena kalian baca Quran cuman baca Arab-Arabnya saja, tidak dibaca artinya. Ketika kalian baca Arabnya, Anda menangis-nangis. Waduh, mendengar bacaan merdunya cuma, ya kan? Itu yang kalian lakukan. Tapi kalian tidak baca artinya. Makanya sampai sekarang Muhammad takut kepada manusia. Kalian tiada tahu dan tiada mengerti. Coba baca ayatnya kalau benar. Oke, adakah Al-Quran di situ? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, apanya? Nanti kalau saya bacakan, kamu tidak percaya. Ya, coba Anda baca aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke 37. Ya, di situ dikatakan, dan kamu takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Betul? Terus? Ah, berarti di situ dia takut kepada manusia tidak? Ya, terus kalimatnya terus. Iya, masalahnya kamu sudah tidak sudi baca Al-Quran. Gimana mau diteruskan? Kalimat Anda tuh terpotong-potong. Ya sudah, sekarang begini. Gimana kalau Anda ambil Al-Quran dulu, baru kita lanjutkan? Nggak usah ambil Al-Quran. Ya sudah, ada di bawah saja. Orang Anda saja tidak mau ambil Al-Quran, apa yang mau didiskusikan, saudara? Masa Anda mau diskusi tentang Al-Quran, saya kasih tahu Anda Al-Quran, sementara Anda tidak mau lagi baca Al-Quran? Ya. Ayo. Maulana Yahya. Silakan. Saya akan menunjukkan nanti di dalam Al-Quran fakta-fakta tentang Muhammad yang banyak umat muslim itu tiada paham dan tiada mengerti. Ya, silakan Muhammad Yahya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya John. Ya, Muhammad Yahya, silakan nyalakan kamera Itu Anda. kan saya dari Advent saya. Bandung. Maulana Yahya, ini Anda muslim atau apa? Halo. Ya, gimana Bang? Oke ya, kita kasih naik lagi Danincis. Ya, selamat siang Danincis.
Halo Danincis. Ya teman-teman yang baru ikut bergabung ya teman-teman, silakan absen hadir di 3.1 dan juga jangan lupa follow ya channel ini ya teman-teman. Yang baru ikut bergabung follow supaya kalian nanti tidak salah follow, karena banyak sekali akun-akun di luar sana yang mengatasnamakan Edis TV tetapi bukan Edis TV teman-teman ya. Dia pakai foto saya, profil saya dan lain sebagainya. Makanya teman-teman pastikan Anda tidak salah follow akun yang asli, bukan akun yang KW atau tiruan. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya katakan teman-teman, saya teman-teman Edis TV ya meminta kepada teman-teman para netizen ataupun para subscriber atau para followers Edis TV untuk berkolekte mendirikan rumah apologet ya. Mimpi kita, harapan kita punya rumah apologet teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mensupport saya, mampir saja ke profil saya teman-teman, lihat di situ untuk berkolekte ya teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin yang nggak tahu ya, yang bingung juga cara ngeliatnya, ini teman-teman ya, silahkan teman-teman screenshot, tangkap layarnya teman-teman, silahkan teman-teman tangkap di situ layarnya. Mari teman-teman ya, ini kolekte untuk rumah apologet teman-teman, itu 1 kali saja seumur hidup teman-teman, 1 kali seumur hidup. Kalau teman-teman berkolekte di gereja seminggu sekali tidak masalah, tapi di sini teman-teman berkolekte sekali seumur hidup saja ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan yang muslim-muslim ya, kalau naik tolong jangan marah-marah ya. Mari bawa ilmu kalian ya. Saya akan hajari kalian tentang agama Islam seperti itu. Ya. Mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Lihat di situ, di profil saya itu ada kok link untuk berkolekte ya teman-teman. Ya, silakan Jiwa Ksatria, nyalakan kamera Anda. Kayaknya tadi Anda sudah naik belum ini? Jiwa Ksatria? Ini jiwa kesatria tapi Anda dipanggil-panggil kayak lawan kata dari kesatria. Gimana nih? Kayaknya tadi Anda sudah naik loh. Kapan naiknya? Baru ini. Oh, baru ini. Oke. Bang Jiwa Kesatria, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Sudah berapa lama Anda jadi Islam? Sejak Nabi Adam dilahirkan. Bukan, maksudnya dari lahir sampai sekarang Anda sudah Islam sudah berapa tahun? Sudah 30, 40 tahun sudah? Ya kan saya keturunan Islam, ibu saya, bapak saya. Oke. Artinya dari semenjak lahir sudah puluhan tahun Anda Islam. Kenapa Anda tidak tahu bahwa Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? Ini temanya salah ini, Dis. Nah, kan? Sudah berapa lama Anda jadi orang Islam tapi tidak tahu kalau Quran bilang Muhammad itu takut kepada manusia? Nah, Quran takut manusia. Anda percaya nggak Quran bilang Muhammad takut kepada manusia? Nggak. Gua di sini mau mau ngasih tahu ya. Ntar habis lihat video ya. Nah, ini yang tadi ternyata udah dibilang kan pernah. Coba gini loh, coba bilang. Anda pernah tahu tidak bahwasanya Al-Quran berkata bahwa Muhammad takut kepada manusia? Iya, ntar itu pasti dijawab sama saya. Cuman yang nonton di sini kan dia ini malah promosi kan. Oke lah, Bang Sela, saya udah tahu. Tadi kayaknya memang udah pernah naik, ini kok naik lagi. Saya kadang-kadang itu suka lupa teman-teman, karena begitu banyaknya yang mau ngajak naik ya, yang mau ngajak diskusi. Ini seperti ini saja ada 50 guest ini teman-teman. Bang Sela 353 Bang Sela. Ya, silakan Bang Sela, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan Bang Sela. Halo Bang Sela. Iya, siap. Selamat siang, Bang. Selamat siang Bang Sela. Ya, Bang Sela, apakah Anda seorang muslim? Muslim, Bang. Mudah-mudahan Muslim, Bang. Muslim keturunan, Bang. Muslim keturunan. Oke. Bang Sela, sudah puluhan tahun Anda jadi orang Islam. Kenapa Anda tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu takut kepada manusia? Ah, itulah Bang, disitulah kelemahan saya. Orang namanya saya Islam keturunan. Saya nggak tahu, Bang. Makanya saya ya, silakan. Nah, tunggu dulu. Saya sangat-sangat seru ini. Saya ingin tahu Bang sebenarnya. Kenapa lebih tahuan Abang lah daripada saya, makanya saya bertanya. Boleh kan Bang? Boleh, silakan. Ya itu saya mau bertanya, kenapa Nabi Muhammad takut kepada manusia? Silakan. Karena tertulis di dalam Al-Quran, Bang. Oke. Satu lagi Bang, yang mau saya tanya, itu kan Al-Quran itu kan bahasa Arab Bang. Bahasa Indonesianya apa Bang? Tolong artikan Bang. Bahasa Indonesianya apa? Iya, artinya Al-Quran apa itu Bang?
Ya, kalau kita merujuk kepada orang Islam, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a. Ya, ada yang mengatakan Quran itu artinya bacaan. Ada yang mengatakan Quran itu artinya mengumpulkan. Ya, jadi banyak macam. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara secara akademis jujur, sebenarnya Quran itu berasal dari bahasa Syria. Ya, dari Keryana. Apa itu Keryana? Keryana itu sebuah liturgis orang-orang Kristen di Syria. Seperti itu. Mereka menyebutnya dengan Keryana. Makanya kenapa orang Islam banyak tidak tahu apa di dalam Al-Quran? Ya sebenarnya karena sesungguhnya Al-Quran itu asal usulnya itu memang bagi orang Islam itu misterius. Seperti misalnya Alif Lam Mim. Gak ada orang Islam yang tahu Alif Lam Mim itu apa. Gak ada yang tahu Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya itu. Tapi Alif Lam Mim itu apa? Orang Islam gak tahu. Betul Bang, betul. Makanya saya heran kok lebih tahu dan lebih paham orang abang daripada, karena ya itu tadi saya kan Islam keturunan. Iya, sebenarnya ada ayat Bang di dalam Al-Quran. Ayatnya itu bunyinya begini: jika kamu ragu-ragu itu kan dalam pengertian punya pertanyaan, bertanya-tanya, ya kan? Betul. Tentang apa yang diturunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Iya. Maksudnya adalah ahli kitab, betul. Iya, di dalam Al-Quran disebutkan disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, itu sebenarnya yang di dalam Al-Quran itu. Nah, seandainya orang Islam ngikutin itu, pasti nanti orang Islam dikasih tahu sama ahli kitab. Nah, cuman yang terjadi Bang, yang terjadi kebalikannya. Orang Islam berkata Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Injil dan Taurat itu terdapat kebenaran. Nah, bahkan ayat Quran mengatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tetapi yang dilakukan oleh orang Islam, justru orang Islam malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab kuning, kitab ulama, kitab karangan syekh ini, kitab syekh ini, jalal ini. Akhirnya orang Islam jadi ribut sendiri. Masalah kunut sampai apa nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar. Iya. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Kepada kitab-kitab karangan, kitab imam ini, ulama ini, itu. Sementara gini Bang, Al-Quran kan ada lagi pemahaman lain katanya di situ dari kata Al-Furqan atau bacaan kan gitu. Bahkan dia jadi pedoman dan rambu-rambu kehidupan kan itu, rambu-rambu dia kan Bang. Iya, sebenarnya itu juga sebuah raba-raba. Karena orang Islam sendiri berbeda pendapat apa itu pengertian Al-Quran. Ada yang mengatakan dari artinya bacaan, artinya kumpulan, mengumpulkan. Beda-beda pendapatnya. Kok bisa ya Bang ya? Nah, itu dia. Karena Al-Quran itu sering sekali mengatakan bahwa dirinya itu bahasa Arab. Nah, ya, misalnya di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kata Al-Quran. Boleh merokok Bang? Tapi nanti abang kena pelanggaran. Oh ya. Ketika Al-Quran mengatakan dirinya dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, tapi sayang 1000 sayang, orang Islam juga nggak paham-paham. Saya kasih contoh. Alif Lam Mim. Coba ingat, surat Yusuf ayat yang kedua berkata, tujuan Quran dibuat bahasa Arab supaya kamu paham. Tapi ada kata Alif Lam Mim, orang Islam nggak paham-paham. Iya kan? Makanya di sini ada sebuah pertanyaan besar. Mengapa dibikin bahasa Arab supaya paham, tapi orang Arab nggak paham-paham juga? Tapi bang, kurasa kalau dulu Nabi Muhammad lahirnya di kampung orang Batak, pasti bahasanya bahasa Batak itu Bang ya? Iya, nah masalahnya begini Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu orang Arab. Iya. Nggak ada dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu orang Arab, nggak ada. Coba kalau ada Muslim naik ke sini, coba di mana Al-Quran itu mengatakan orang Muhammad orang Arab? Ada satu ayat misalnya di dalam surat As-Saff, ya, ayat yang ke-6. Apa di situ dikatakan? Bahwasanya Isa di situ berkata bahwa nanti akan datang nabi sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Isa berkata kepada Bani Israel, bahwa nanti akan datang nabi sesudah dia namanya Ahmad.
Nah, Ahmad apa Muhammad? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Seperti itu. Begitu, Bang. Ya kalau keterangan Oke, Bang. para ustadz-ustadz itu yang mengatakan katanya kalau Ahmad itu Muhammad gitu. Nah, itu Katanya dia, gitu loh. Bang. Nah, itu dia. Karena begini, yang saya lihat banyak sekali orang-orang Islam itu merubah-rubah terjemahan Al-Qur'an. Ahmad, katanya dibilang Ahmad itu Muhammad. Di mana? Di mana ayatnya bahwa Ahmad itu Muhammad? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah sama sekali bahwa Ahmad itu adalah Muhammad. Kalau ada begitu, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Di dalam Al-Quran juga disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, Baitullah itu di Bakkah. Tapi dirubah Bakkah jadi Mekah. Sekarang saya pastikan hampir tidak ada orang Islam yang tahu bahwa Baitullah itu adanya di Bakkah. Nggak tahu mereka. Taunya Baitullah itu di Makkah. Seperti itu. Karena memang kebanyakan ketika baca Al-Quran tidak dibaca artinya. Nah, itu masalahnya. Waktu baca Quran, ini kata Ustadz Munzir Situmorang, bukan Ustadz Munzir Situmorang, kita pandai berbahasa Arab. Ya, kita senang mengulang-ulang bahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Seperti keledai, kata dia. Bahkan gini, Bang. Saya sendiri didoktrin dulu masih kecil suruh belajar bahasa Arab itu karena pahalanya besar, nanti masuk surga. Oh gitu, Bang. Iya, makanya dari mana logikanya, dari mana? Ya, makanya kan saya begitu saya tengok Abang, kayaknya kayak ada kebenaran gitu. Iya. Kan, Abang pun berani gitu loh. Iya, makanya begini, Bang. Itu ya dugaan saya ya, sangat kuat itu sebuah Arabisasi kepada dunia. Ya, artinya ingin menunjukkan bahwa bangsa Arab itu lebih unggul. Aduh, Abang kena pelanggaran nih, Bang. Abang kena pelanggaran, Bang. Gara merokok itu ya? Iya, oke. Jadi mohon maaf ini, Bang, ya, saya turunkan karena kalau pelanggaran begini bisa berakibat kepada live saya juga, Bang, ya. Mungkin lain kali nanti naik jangan merokok. Oke, terima kasih, Bang, sudah mampir ke sini. Selamat siang. Selamat siang. Itulah teman-teman ya. Artinya memang yang mendengar siaran ini pun banyak juga dari muslim-muslim itu yang mikir juga, bener juga ini kata orang tapir nih. Iya. Karena yang saya katakan itu semuanya benar, tidak ada yang fitnah. Kalau saya katakan bahwa Muhammad bersaksi bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, ayatnya ada. Nah, cuman masalahnya kamu nggak pernah baca karena ketika kamu baca Quran yang kamu baca huruf Arabnya, tidak kamu baca artinya. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih naik ada Dimas 99 Padang. Ya, halo, Dimas 99 Padang. Dimas 99 Padang. Teman-teman jangan lupa absen hadir ya. Di atas kalian itu ada tanda love begitu 3.1K. Teman-teman silakan di tap-tap layar di situ. Oke, si Dimas 99 tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik lagi ada Al-Mujahadah. Al-Mujahadah. Ya silakan, Al-Mujahadah silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Halo? Al-Mujahadah. Apakah Anda di sana? Silakan Al-Mujahadah. Iya, halo. Terima kasih, Kon. Terima kasih teman-teman yang memberi support gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Makasih teman-teman. Ya, Al-Mujahadah silakan nyalakan kamera Anda. Mari. Kalau mau diskusi dengan baik silakan. Ayo, naik. Duh, kabur saudara-saudara. Oke, kita kasih NDT Pusi Tengah. NDT Pusi Tengah. Iya, ini ND ini kayaknya Nande ini. Nande Tepu si tengah silakan nyalakan kamera. Apa? Nande. Muslim? Halo? Waduh, ini nampaknya salah pencet nih teman-teman. Nampaknya Kristen. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman Kristen, saya mohon teman-teman untuk jangan mengajukan permintaan naik. Kenapa? Karena forum ini, karpet yang kita sediakan, karpet merah dan kursi ya bertahtakan tanduk kerbau itu kita berikan kepada para pengikutnya Juma dan kawan-kawan supaya mereka naik kemari dan memberikan jawab dan memberikan klarifikasinya seperti itu ya.
Adapun yang teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman mungkin yang sudah pulang dari gereja ya, teman-teman cukup jadi penonton saja ya, mensupport saya. Saya itu teman-teman menggalang satu kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini ya. Jadi teman-teman cara mensupportnya gitu saja. Jangan mengajukan permintaan naik. Tuh, nanti malah menu-menuin kursi begitu. Ya. Karena kursi-kursi itu disediakan kepada mereka seperti itu, bukan kepada yang Kristen. Ya, teman-teman, support saja saya dengan cara mampir ke profil saya. Cari teman-teman mungkin yang nonton di YouTube, karena banyak sekali teman-teman yang mencolong konten saya ini ya, tanpa izin, di-upload di YouTube, direkam begitu, dicolong begitu saja bulat-bulat. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube juga cari aja akun asli saya. Ada juga kok ya. Akun asli saya di YouTube itu Edis TV ya. Edis TV ya. Tulisannya Edis TV, di beranda itu ada juga. Cari aja akun asli saya itu ada, teman-teman ya. Silakan teman-teman. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, mari sukseskan pendirian rumah apologet di sini, teman-teman ya. Silakan. Teman-teman ya, silakan. Teman-teman ya, silakan. Untuk sekali Delano Store. Oke, Delano Store. Ya, Delano Store. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Delano Store. Baik, kita kasih turun dulu ya. Afner Ali. Oke, Afner Ali, silakan. Selamat siang. Kepada teman-teman yang Islam yang mau naik, tolong jangan grogi ya. Jangan grogi, boleh didampingi Ustadz. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, boleh didampingi Ustadz. Iya, Afner Ali. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Kenapa Anda menjadi batu hitam di sini? Halo? Oke, kita kasih turun ya. Tolong kalau naik itu jangan langsung panik gitu loh. Kamu udah dikasih kesempatan yang selebar-lebarnya membantah tiada dan tiada sanggup. Bagaimana kamu ini? Aduh, berat saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Wong Gombong. Wong Gombong. Wong Gombong PJS. Silahkan nyalakan kamera Anda, bro. Wong Gombong. Macet lagi. Oh, udah nyambung. Oh, macet. Oke, sebentar ya, kita akan refresh dulu. Cara merefreshnya tadi saya sudah. Sebentar. Sabar teman-teman, sabar. Kita bikin pengaturan di guysnya ini dulu. Oke, kita matikan dulu, kemudian kita nyalakan lagi. Oke. Anak hilang. Berani lawan Juma. Juma suruh kesini, dia nggak berani sama saya. Sungguh kamu nekat mengatakan Juma berani sama saya. Si Juma itu adalah buronan saya. Dia tidak berani menghadapi saya, dia ketakutan. Coba kamu suruh si Juma kesini. Gelagapan kamu. Anak hilang. Kenapa gelap-gelapan, bro? Kalau bicara debat agama, Anda itu jangan congor bicara, ya. Sebentar, sebelum Anda kita lanjutkan bisa nggak Anda? Nggak usah sebentar. Biar boleh. Bisa Anda pindah nggak? Nah, oke, bicara. Silakan. Anda hati-hati ya. Ya. Agamamu agamaku. Anda jangan bicara congor aja ya. Kalau saya buktikan benar gimana? Gak ada bukti-bukti. Congormu berbicara, bukan inimu ya. Kenapa kamu marah-marah ketika saya mengatakan fakta? Coba, betul tidak bahwasanya Al-Quran bersaksi bahwasanya Muhammad takut kepada manusia? Itu tulisanmu. Iya, ini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Jangan sok pintar dan Lu. Islam. Gimana kalau saya buktikan? Gak usah bicara. Itu congormu. Kenapa kamu ketakutan marah-marah kejang? Kenapa kamu kesetanan? Saya ikuti. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Ini congormu. Loh, ini Al-Quran kok Anda marah-marah? Benarkah Muhammad takut kepada manusia? Congormu bicara. Marah-marah. Mulutmu adalah harimaumu. Kenapa kamu marah-marah? Congormu. Loh, itu bukan kata saya, itu kata Al-Quran. Bilang aja. Nah, ini makanya saya bilang karena kamu baca Quran. Kalau kamu tuh susah. Karena kamu baca Quran Arabnya doang. Congormu. Kok congor bukan congor. Nih congormu. Dia marah-marah
saudara-saudara. Coba, bener nggak Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia? Congor. Duh, dari tadi hanya congor-congor saja. Ini nih nggak pakai ini. Oke, kita kasih jurus Jet Li dulu. Congormu. Kita kasih jurus Jet Li dulu teman-teman. Wow, manji. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, kita bersihkan. Susah. Sudah puasanya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kamu bilang congor saja. Terima kasih topinya Kak Ni, terima kasih. Itu bukan congor saya, tetapi itu perkataan Al-Quran. Gimana kamu? Ayo silakan. Ya, coba kalau naik kemari yang dibawa itu ilmu, jangan amarah, saudara-saudara ya. Ilmu. Ya, Janes Hutapea, silakan nyalakan kamera, bro. Oke, terpental. Kang Awing. Ya, silakan Kang Awing. Kang Awing, selamat siang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Mana? Gelap, bro. Mantap. Ya, selamat siang Kang Awing. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Muslim? Selamat siang Bang Edis, semoga sehat, panjang umur. Islam. Ya, abang Islam, oke. Gimana Bang? Ketika saya mengatakan bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, kenapa banyak Muslim yang pada kejang-kejang, marah-marah, tidak terima dengan ayat Al-Quran? Quran surat apa? Oke, apakah ada Al-Quran di situ? Surat apa Bang Edis? Iya, harus diambil dulu Al-Qurannya. Kang Awing. Diambil. Silakan. Ya, Bang Edis yang kasep ganteng. Nanti akan kita buktikan bahwasanya bagaimana yang saya katakan itu adalah Al-Quran, bukan asal congor, bukan congor saya. Nah, silakan, tolong ambilkan Quran. Biar kita buktikan ya, apakah saya ini bohong-bohong atau tidak ya. Si Juma aja udah lari tunggang langgang dari saya. Si Juma kalian itu udah lari tunggang langgang. Silakan. Di dalam Quran surat Al-Ahzab. Terus? Silakan dibuka dulu mana? Sebentar lah kau. Surat Al-Ahzab nomor 37. Surah Al-Ahzab. Ya. Nomor 37. Ini banyak Muslim. 37. Silakan dibacakan. Surah Al-Ahzab. Ya. Sebentar. Surah Al-Ahzab. Waduh, nyari surah Al-Ahzab tidak ketemu-ketemu. Surat ke-33, Kang Awing. Inilah ya, Al-Qur'annya hanya buat pajangan saja sudah. Sudah ketemu? Sebentar. Lama saudara-saudara ya. Seandainya tadi itu. Oke. Silakan. Santai, Bos. Ya, sambil menunggu dia teman-teman ya. Berapa? Ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Siap. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taqulu, terjemahannya saja, Bang. Jangan ngarap-ngarap, Bang. Terjemahannya. Kita nggak ngerti terjemahannya. Wa an bentar tuh. Ya bentar baca dulu maksudnya. Oh ya, silakan. Baca dulu. Silakan. Taqulu lillati an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahshan nas wallahu ahaqqu an tahshah falamma qada jaydun minha watara jawaznakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Amin. Silakan dibacakan. Wa kana amrullahi maqula. Silakan artinya. Yang artinya. Artinya? So, buka dulu sama Bang Edis, artinya buka dulu. Baik, saya bacakan artinya ya. Saya bacakan artinya. Inilah orang Islam punya Quran, tidak ada artinya. Dilihatin. Ya, buka dulu santai atau santai, Bos. Iya, masalahnya kalian tidak punya artinya di situ. Itulah makanya kalian tidak ngerti artinya. Saudara-saudara, ini masalahnya. Bacakan artinya ya. Oh, ngerti. Sebentar, ada artinya nggak di situ?
Coba buka dulu sama Bang Edis di situ bukan. Bukan, enggak, saya tanya di situ ada artinya enggak? Saya buka Arabnya doang nih. Iya. Aduh, punya artinya enggak di situ? Saya akan artikan tapi minta dulu dibuka sama Bang Edis yang artinya di situ. Bukan, coba. pertanyaan saya di situ ada artinya Kan saya nanti tidak? Medis. Kan saya nanti buka tafsirnya, Medis. Tak, Bukan, saya nanti pertanyaan buka saya tafsirnya. di situ ada tidak Bang Edis. artinya? Ya, ini tuh. Aduh, ditanya ada tidak. Nah, bilang tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya, ya selamat jalan. Makanya Anda tidak tahu. Coba artikan. Artikan. Mencret. Sudah saya bilang teman-teman, penyebab kalian masih Islam karena baca Quran tidak baca artinya. Ketika kalian baca Arab-Arabnya dapat amal, membaca huruf-huruf Arab dapat amal, ya gimana? Masa baca-baca huruf dapat amal? Aduh. Ya ini Anda sudah terjeda karena Anda keluar dari aplikasi Kang Awing. Oke, baiklah ya, kita keluarkanlah. Inilah Muslim nih, baca Quran nggak ada artinya, malah Google dia cari-cari artinya. Yang saya bilang itu fakta, saudara-saudara. Banyak Muslim dia baca-baca huruf-huruf Arab itu lalu dapat amal, artinya sabodok teing. Ya, Koko. Saiko, silakan nyalakan kamera dulu. Edis dan Yus kah? Silakan nyalakan kamera, Koko. Sebelum Anda memulai diskusi, silakan nyalakan kamera. Lagi makan, Edis. Lagi makan bakso. Ya, saya nggak nanya Anda lagi makan atau apa. Saya suruh Anda nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Bundo Maria. Silakan. Mereka ini nama-namanya saja sudah palsu-palsu, ya kan? Ya silakan, Bundo. Silakan nyalakan kamera, Bundo. Gak usah pakai kamera bisa? Tidak bisa. Ya udah. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan, silakan. Kita kasih naik ada Rancap. Ya, selamat siang Rancap. Silakan kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bang Rancap. Silakan Bang Rancap, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Bang Rancap, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya, kenapa Anda sudah puluhan tahun jadi orang Islam tapi nggak tahu kalau Muhammad takut kepada manusia? Ini enak temanya ini. Silakan. Biar sama-sama berpikir, Bang. Enak ya. Aduh, Bang, coba ya, coba sebentar dulu, Bang. Bang. Sebang tema kita ini, Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada saya akan manusia. jawab itu, Bang. Saya akan jawab itu. Apakah Anda tahu itu? Saya akan jawab itu. Sebentar, sebelum dijawab, apakah Anda tahu bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia? Enggak, saya bacakan secara penuh. Oke, silakan. Tapi saya mau kasih PR juga dengan Abang. Nggak enak kalau saya. Boleh, tapi selesaikan dulu nih, yuk. Iya, enggak, biar sama-sama. Enggak, di sini banyak Muslim, Bang. Begini, Bang Rancap, dengarkan ya, Bang ya. Di sini kan 4.900 orang menonton. Ada 4.900 mata memandang, dan banyak di antaranya itu orang-orang Muslim, dan mereka pingin nih orang Muslim datang menjawab karena mereka nggak tahu. Nah, makanya Abang harus mewakili mereka. Tolong dijawab dulu. Jawab itu, cuman harus ada perjanjian, Bang. Cuman harus ada perjanjian. Perjanjian? Emangnya kita ada jual beli? Bukan, selepas saya jawab ini, saya kasih pertanyaan dulu. Boleh. Nanti Abang jawabnya nanti selepas saya jawab. Boleh, tapi selesaikan ini dulu ya. Ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah janji ya teman-teman ya. Kita sudah janji. Abang sempat mikirnya, nanti cepat jawabnya, saya kasih soalannya dari sekarang. Ini nampaknya dia ngeles nggak mau jawab. Oke. Sekarang mau bahas ini atau tidak? Bahas. Oke, silakan. Yuk. Apakah Anda tahu bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia? Apa? Dikasih perjanjian kayak gitu Abang nggak mau? Mau saya. Sehabis ini nanti, baru nanti gantian kamu bertanya, betul? Kalau Abang mau, saya kasih soalannya, Abang jawabnya nanti selepas saya jawab. Oh ya, silakan. Jawabannya, super soalannya gini, Bang. Kenapa Tuhan Yesus itu takut kepada manusia? Oke, silakan. Kamu jawab ini. Silakan. Abang jawab itu ya. Iya, nanti selesai ini ya. Silakan. Ini Tuhan Abang ya. Ya, selesai ini nanti saya jawab. Ya. Silakan, yuk. Oke. Artinya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Itu Abang dipotong-potong itu ayatnya. Oke, silakan dibacakan dulu ayatnya. Yuk. Surat Al-Ahzab nomor 37, silakan. Karena saya memahami Al-Quran, Bang. Ya, silakan dibaca dulu, silakan. Ya. Duh, kok hilang?
Berat saudara-saudara. Aduh. Kita pikir mau ada jawaban saudara-saudara. Jadi kalian-kalian yang 5.300, yang banyak diantara kalian muslim, ya kalian itulah. Makanya kalian akan menjadi penasaran lagi kan? Kalian akan buka Quran kalian itu sekarang. Oke, kita kasih naik. Oh ini si Kang Awing tadi. Mungkin Kang Awing tadi ada yang kelupaan. Oke. Terima kasih donatnya. Makasih GG kok donatnya. Makasih. Ya silakan Kang Awing. Tadi Anda Google dan Anda keluar dari aplikasi, makanya saya turunkan. Makanya jangan Bang Medis, jangan dulu diturunin, Bos. Jangan keluar dari aplikasi. Oh, ya. Siap, tahu. Oke, coba ambil Quran yang ada artinya. Ya, oke, Bos. Yuk. Silakan bacakan. Saya bacain ya artinya ya. Ya. Kalau Anda baca Quran, waduh, dibaca lagi Arabnya. Kalau Anda baca Quran pakai bahasa Arab, Anda dapat amal. Kalau pakai bahasa Indonesia, Anda keluar dari Islam. Oh, coba baca Indonesianya. Hah? Indonesianya. Bentar. Buset, pikir saya dari tadi kamu sudah menyediakan. Coba baca Indonesianya. Siap. Silakan. Silakan. Ingatlah wa ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Bukan Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Padahal Allah lebih hak, dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Padahal tuh, beresin dulu, Bos. Silakan. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Dah selesai. Gimana terus? Oke. Dan Allah, Kadek. Dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Nabi Muhammad lah. Oke, betul tidak di situ dikatakan bahwa dia takut kepada manusia? Di situ dikatakan. Ya iyalah kalau lihat tafsirnya mah tuh. Oke, berarti betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul? Itu tafsirnya ada. Maksudnya takut kepada manusia itu apa? Dia takut kepada manusia, betul? Ya kan Nabi Muhammad juga manusia. Iya, siapa bilang dia bukan manusia? Dia manusia, makanya saya bilang dia takut kepada manusia, betul? Betul. Ya, sekarang betul bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Bukan congor saya, betul? Betul. Iya. Nah, sekarang betul tidak menurut ayat itu dia seorang munafik juga? Sebentar, menurut ayat itu dia seorang munafik juga nggak? Apa? Menurut ayat yang tadi itu Muhammad seorang munafik juga nggak? Gimana Manis, gimana? Coba kira-kira bagusin sinyal dulu, ini sinyalmu ini. Menurut ayat yang tadi itu betul tidak Muhammad seorang munafik juga? Betul orang capek kita ngomong apa gitu. Sinyalnya lemot itu teman-teman. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hapi. Ya, selamat siang Muhammad Hapi. Ini sudah diakui Muhammad takut kepada manusia, sudah. Bilang saya congor katanya. Ya, Muhammad Hapi. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Ya, saya ucapkan selamat siang dulu Bang. Saya seorang Kristen, tapi saya sangat mengerti agama Islam. Ya, apakah Anda seorang Islam? Islam. Oke. Alhamdulillah. Oke. Betul tidak bahwa Muhammad menurut Al-Quran dia takut kepada manusia dan juga seorang munafik? Kalau munafiknya itu saya nggak setuju. Tapi takut kepada manusianya setuju? Dalam surat yang dibacakan Abang itu setuju, akan tetapi harus dipantau dari nuzulul Qur'annya. Oke, baik. Kita bacakan lagi? Bisa? Nggak usah. Di sini saya tunjukkan bahwa dia itu terindikasi. Saya bilang terindikasi dulu ya, seorang munafik. Nih, saya bacakan.
Dan ingatlah. Salah bang. Salah. Kamu itu murtad bang. Bukan, saya bacakan dulu terjemahannya bang ya. Saya buktikan ya. Boleh, dan boleh. ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya adalah Zaid, suami daripada Zainab. Betul? Nah, betul. apa kata Muhammad kepada Zaid? Muhammad bilang begini kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu omongannya Muhammad. Tapi tapi sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Betul? Betul. Nah, sekarang di sini Muhammad kan berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Padahal sesungguhnya dia menyembunyikan sesuatu, betul? Betul. Artinya apa yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dari apa yang ada dalam hatinya? Iya. Oke. Orang yang mengeluarkan sesuatu, tetapi sesuatu yang keluar dari mulutnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya di dalam hatinya. Betulkah itu disebut sebagai munafikun? Enggak, Betul tidak? Bukan, salah. Oke, apa itu munafik? Kalau munafik itu seperti orang berpura-pura baik di depan orang lain. Iya, kalau dia mengatakan sesuatu A, padahal di hatinya B, itu namanya apa? Munafik kalau Munafik, saudara. Jadi ketika Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya ada disembunyikan sesuatu, betul tidak? Saya mau menjelasin ini ya. Silakan. Silakan. Ketika ayat itu turun, masa sebelum Nabi Muhammad itu memperkenalkan Islam, maka itu anak tiri dan anak angkat dengan anak betulan itu oleh Arab terdahulu itu disamakan. Seperti itu bang. Maka dalam masalah pernikahan ini kan oleh Allah dikasih pada Nabi Muhammad si Zainab untuk dikawinkan. Itu Nabi Muhammad merasa takut, padahal yang lebih harus ditakutkan Allah. Karena bangsa Arab di kala itu menganggap anak angkat dengan anak sendiri itu sama. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad kalau mengawini Siti Zainab merasa takut pada manusia, bukan takut berarti ia takut menyebarkan agama Islam, enggak bang. Karena takut pemikiran-pemikiran orang Arab di kala itu yang menganggap bahwa anak angkat dan anak sendiri itu sama. Oke, jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Jangan diulang-ulang, saya sudah nangkap. Merasa takut pada manusia. Oke, baik, saya tangkap poin Anda. Tunggu, tinggal satu. Makanya oleh Allah ditegur masalah itu. Padahal yang pantas ditakuti oleh Muhammad adalah Allah Ta'ala sendiri. Seperti itu bang. Baik, saya tangkap. Jadi Muhammad itu punya anak angkat, namanya adalah Zaid, betul? Betul. Nah, lalu yang mencari jodohnya si Zaid ini adalah Muhammad sendiri, betul? Betul, iya. Namanya Zainab. Sudah? Betul, terus apa? Nah, ketika Zainab menikah dengan Zaid, karena Muhammad yang mencarikan jodoh, akhirnya rumah tangga mereka menjadi retak, betul? Oke, mereka cekcok, mereka ribut, berantem terus. Ya karena yang milih jodoh Muhammad. Ya kan? Coba sebentar dulu. Setahu saya kalau Muhammad kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti jodohnya yang terbaik, saudara-saudara. Iya. Tapi ternyata jodoh yang dipilihkan Muhammad ini membawa bahtera rumah tangga mereka menjadi hancur, betul? Ini satu bang. Gimana sih ini? Saya belum selesai ngomong, tadi Anda ngomong. Ini ada barusan abang mengungkit kalau jodoh sudah dijodohkan oleh Muhammad, tidak ada yang salah. Itu yang saya anggap. Oke, sekarang saya tanya dulu sama Bang Muhammad Hafi. Kalau Muhammad yang memilihkan, menurut Anda itu terbaik atau tidak? Insya Allah terbaik. Iya, tetapi faktanya, rumah tangga mereka retak. Pasti tetap Allah yang menentukan bang, bukan manusia. Katanya kalau dari Rasul itu pasti baik, ternyata retak rumah tangga. Gimana sih? Jawaban benar. Abang mau ikut saya masuk Islam?
Baik, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan. Jadi, Monggo. oke, jadi setelah Muhammad, sebentar bang, katanya yang ngomong, tadi Anda ngomong saya dengarkan. Oke, tetapi tidak harmonis. Kemudian mereka bertikai sehingga akhirnya turunlah ayat. Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah terus kepada Allah. Kata Muhammad, betul? Tapi ternyata omongan Muhammad itu tidak sesuai karena dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul? Itu enggak, betul atau salah? In konteks itu bang. Saya bacakan ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya sehingga yang sesungguhnya itu tidak dikatakan, betul? Ya terus? Nah, seperti yang saya tanya tadi, orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya tetapi yang bukan sesungguhnya, dia sesungguhnya dalam hatinya B tapi dia bilang A, tadi Anda sudah setuju, namanya munafik, betul? Boleh terus? Ya, setuju munafik kan? Yang dimaksud siapa? Orang yang berbicara, dia berbicara A padahal di hatinya B, disembunyikan. Di B sebenarnya hatinya, tapi yang keluar A, itu namanya munafik. Tadi Anda sudah mengiyakan, betul? Monggo terus, lanjut. Nah, berarti di sini kesimpulannya, bukankah di sini dia seorang munafik? Bukan. Berat, saudara-saudara. Ketakutan Nabi Muhammad itu terhadap manusia, takutnya kan kanjeng Nabi itu dijodohkan oleh Allah pada Siti Zainab. Iya, karena Allah ingin supaya Muhammad saja yang menikahi bekas istri anak angkatnya, betul? Terus lanjut terus. Iya, lanjut. makanya saya bilang, Bang, kenapa Abang tidak berpikir, Bang? Pernah nggak terlintas dalam pikiran Anda? Sampai besok pagi saya siap masalah ini, Bang. Oke, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda sebenarnya siapa yang menginisiasi itu? Apakah Muhammad sendiri yang pengen atau Allah yang pengen? Allah. Allah yang pengen, bukan Muhammad yang pengen. Dalam pernikahan Zaid dengan Zainab itu Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad takut? Itu takut resepsi dari orang Arab yang pada kala itu. Kok Nabi Muhammad mengawini anaknya sendiri? Itulah yang ditakutkan, Bang, dalam tafsir itu yang dijelaskan, Bang. Makanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Karena orang Arab itu. Iya, betul Muhammad takut kepada manusia. Kalau dalam konteks ini, dalam satu baris itu betul. Betul. Silakan bersaksi. Aku bersaksi. Sangkaan. Coba aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Oke, sekarang bersaksi dulu. Aku bersaksi. Tidak. Loh, gimana sih? Tadi Anda sebutkan. Aku bersaksi. Coba bilang. Aku bersaksi bahwa Quran mengatakan Muhammad takut kepada manusia. Coba, silakan. Aku bersaksi. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Iya, makanya Anda bersaksi dulu dong. Anda bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Muhammad menurut Al-Quran takut kepada manusia. Dalam konteks di waktu Arab itu menyatakan bahwa anak sendiri dengan aduh anak yang bukan itu. Aku bersaksi itu berat, saudara-saudara. Oke, sekarang gini aja lah. Pertanyaan baliknya gini. Gini Coba saja. tunjukkan. Saya jangan diturunin sampai besok pagi, Bang. Jangan diturunin ya. Kalau turun saya gini. Masalahnya begini, Anda sudah mengakui, tapi Anda tidak mau berikrar. Anda kan sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran saya takut kepada manusia. Lisan saja. Gimana? Monggo. Oke, silakan. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Dalam konteks itu memang Nabi Muhammad takut pada manusia. Betul. Nah, itu kan enak. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya menurut Al-Quran bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia. Itu keluar dari konteks. Loh, Anda kan mengatakan bahwa dalam konteks itu saja dia takut kepada manusia, betul? Betul? Iya, memang ada. Oke, silakan. Di konteks mana, di konteks yang lain bahwa Muhammad tidak takut kepada manusia? Konteks dalam menghadapi peperangan. Itu Nabi Muhammad tidak pernah takut, Bang. Termasuk pada kamu ini, Bang. Nah, pada kamu yang Oke. Oke, baik, bisa kita buktikan. Pagi. Oke, baik. Sampai pagi. Oke. Ini ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Enggak ada, enggak usah mengambil Al-Quran. Insyaallah saya. Oke, menurut Quran bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita? Salah konteks sudah keluar. Katanya Muhammad tidak takut.
Oke, bagaimana cara Muhammad menghadapi dua orang wanita di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga dan keempat? Coba. Ini abang cari pemenang. Saya mau ambil Quran ya. Kalau mau silakan, itu. silakan ambil Quran. Silakan teman-teman. Boleh. Teman-teman jangan lupa ya dukung ya teman-teman. Like teman-teman, like, share dan bagikan teman-teman. 3.2-nya teman-teman di tap ya teman-teman ya. Monggo. Ya silakan sambil menunggu anda ya teman-teman ya, sambil menunggu anda mengambil Quran anda teman-teman sekalian teman-teman mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Untuk kolektor Rumah Apologet teman-teman bisa support saya di yang ada di layar teman-teman. Silakan teman-teman support saya, screenshot ya teman-teman, kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Bentar ya, ini mau ambil HP. Ya sambil anda ini saya juga sambil mengiklan ini teman-teman. Oke, monggo. Ini maaf saya lupa barusan saya belum sholat zuhur ini. Bukan sampai pagi. Lupa, saking semangatnya menghadapi kamu bang. Saya mulai kemarin itu mau ketemu Bang Edis, mau ketemu Bom, saya mau dibahas. Jadi ini abang ini maaf ya, jangan mencari kebenaran dalam perdebatan ini, akan tetapi mencari ketenangan hati supaya abang ini luluh, jangan mencari kesalahan dengan cara memotong-motong ayat Al-Quran. Luluh gimana saya? Apakah saya mengatakan yang palsu-palsu? Buktinya Anda mengiyakan. Buktinya Anda mengiyakan, betul. Muhammad takut kepada manusia. Cuman Anda pura-pura ini mengatakan bahwa tadi munafik tadi. Ketika ada orang berkata keluar dari mulutnya A, padahal dalam hatinya B, Anda bilang munafik. Tapi ketika Muhammad mengatakan tidak sejujurnya, Anda bilang bukan munafik. Surat keberapa yang baru? Surat At-Tahrim. Surat keberapa? Coba surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Surat At-Tahrim apa ke nomor At-Tahrim ke-19 apa itu, Pak? Surat berapa? Surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Waduh, berat ini saudara-saudara. Surat At-Tahrim saja dia tidak tahu. Tidak ada, Bang. Ya silakan dibaca. Abah. Nggak ketemu. Waduh, surat At-Tahrim tidak ketemu. Surat At-Tahrim. Ya, saya mau. Ntar ya, meskipun terjeda saya mau lihat dulu di HP dulu ya, Mbak. Tunggu dulu ya. Jangan sampai pagi nih saya. Ya, silakan. Halo. Ya, sampai pagi ya, jangan di Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Sampai pagi nih ya. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Waduh, dia Google dulu. Ya, teman-teman kita sabar ya. Kita sabar. Sudah ketemu? 66. Ya, Quran yang ke-66. Ya. Surat yang ke-66. Sudah ketemu? 66, hampir ketemu. Oh, ini. Mana, Bang? Yang mau ayat pindah. Yang ketiga. Yang mau pindah, Bang. Ayat yang ketiga. Ayo. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mau baca saya apa Bang? Mau baca? Ya, Anda saja yang baca. Kalau saya yang baca nanti orang Islam nggak percaya. Walaupun yang saya baca itu benar, mereka tidak percaya kalau saya yang baca. Silakan Anda yang baca. Ya. Oke, berarti ini pindah judul ya? Bukan, untuk membuktikan apakah Muhammad ini betul takut kepada manusia. Ini kan tadi 37 ya. Quran surat yang ke-66 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Ini sampai nurutin abang karena supaya abang ini masuk Islam ya. Ingat ya, teman-teman yang ada di bawah. Silakan dibaca, sampai Pak. pagi sekarang ini mulai. Silakan dibaca yuk. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma naba'at bihi wa dharallahu 'alaihi a'rada 'an ba'di. Falamma nabaha bihi qalat man ambaka hadza qala naba'anil alimul khabir. Coba baca artinya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah di sini diterangkan tafsirannya, suatu peristiwa. Peristiwa apa ini ya? Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu tafsirannya semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah diberi
memberitahu pada Nabi Muhammad ini, kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Ayat keempatnya. Ayat keempatnya. Langsung, monggo sampai pagi. Belum sholat. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Yang artinya, jika kamu berdua bertaubat, yang dua orang. Siapa itu yang dua orang? Bertaubat. Jika kamu berdua bertaubat. Siapa yang dua orang itu? Itu yang tadi. Hafsah dan Aisyah, betul? Hafsah ya terus teman dulu. Jika kamu berdua bertaubat, maksudnya Hafsah dan Aisyah, terus? Bentar. Maka sungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan ini tafsirannya, untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan Allah yang melindungi Nabi. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik itu menjadi pelindung Nabi. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Terus apa? Siapa lagi? Emang cukup cuman itu? Enggak. Masih ada lagi pelindungnya. Siapa lagi? Al-Quran, Bang. Al-Quran. Sebentar. Siapa aja pelindung Muhammad jikalau ada dua perempuan yang mengganggu Muhammad? Siapa aja pelindungnya? Ini mau baca lagi kan? Maka sungguhnya hati kamu berdua telah mencondong, itu condong kan, untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka termasuk kamu mau menyusahkan ini. Enggak, di konteks kok saya sih? Di konteks itu yang menyusahkan Nabi itu siapa? Dalam Al-Quran ini bukan untuk para nabi. Aduh, buset nih tafsir bebas. Dengar. Jika kamu berdua, siapa di situ kamu berdua? Membantu menyusahkan Nabi. Jika kamu berdua, siapa di situ? Siapa di situ berdua itu siapa? Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Terus? Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Allah pelindungnya. Apakah cukup? Cukup nggak Allah pelindungnya? Sebentar. Apakah cukup bagi Allah pelindungnya? Jibril ini enggak cukup Allah doang. Apakah cukup bagi Muhammad Allah menjadi pelindungnya? Cukup Allah saja. Enggak cukup menurut ayat itu. Coba menurut ayat itu apa cukup? Sebentar, menurut ayat itu siapa lagi? Jangan dulu. Karena kalau berat ini saudara-saudara. Enggak, menurut ayat itu siapa saja pelindung Muhammad ketika Muhammad menghadapi dua orang wanita? Siapa saja? Allah, dan pula Jibril dan orang-orang mukmin, yang baik. Coba, apakah cukup bagi Muhammad Allah saja pelindungnya? Cukup. Coba baca lagi. Siapa pelindungnya di situ? Ini. Siapa? Malaikat Jibril sebagai pelindung juga. Terus siapa lagi? Secara jasa dia. Tahu jasa dia ya? Siapa lagi? Manusia pelindungnya Muhammad. Siapa lagi? Secara zahir ya. Allah juga pelindungnya. Selain dari itu, malaikat adalah penolongnya pula. Kenapa hanya untuk menghadapi dua orang wanita Muhammad sampai menyebut-nyebut Allah pelindungnya? Nggak cukup. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat, orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilkan segenap bala tentara? Ya Allah, nggak cukup, tambah Jibril, tambah orang-orang mukmin. Kenapa harus dipanggilin untuk menghadapi dua orang wanita? Itu kan di depan sudah dijelaskan. Nabi Muhammad, kamu tahu dari mana? Kan? Nabi Muhammad menjelaskan, itu saya dikasih tahu oleh Allah. Tapi di sini melalui malaikat Jibril sebagai pembantu Allah antara hubungan Allah dan Nabi Muhammad. Gitu. Ya, kalau mereka bahu-membahu menyusahkan Muhammad, siapa yang melindungi Muhammad? Tetap yang saya sudah sebutkan barusan. Iya, kenapa harus banyak sekali yang melindungi Muhammad padahal hanya dua orang wanita lawannya? Supaya mereka tahu secara zahir, maka manusia yang beriman yang membantu Nabi Muhammad. Kenapa sih kalau dua orang wanita saja Muhammad kok harus bilang ini pelindung saya, orang-orang mukmin. Kenapa? Itulah Nabi kami. Nah, makanya saya bilang tadi, bagaimana Anda katakan Muhammad itu tidak takut kepada manusia? Anda bilang Muhammad tidak takut kepada manusia.
itu dalam konteks orang Arab. Aduh, dalam konteks apa lagi? Andai saya Berat sholat. ini, saudara-saudara, ini berat. Oke, poinnya begini, Pak Muhammad Hafi. Karena ada pertentangan antara Muhammad Hafi dengan Edis, sholat saya bisa dikosor, ada hukum yang seperti itu. Saya kosor saja Bang, karena mau melampiaskan pemikiran saya. Karena begini. sering memotong. Oke, baik, Gitu. begini. Oke. Saya jawab ya. Poinnya sekarang saya ajarin tentang iman saya ini. Di dalam mau diajar? Ya, di dalam Monggo, enggak apa-apa. Di dalam hukum Taurat atau di dalam kitab Taurat disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Sudah. Makanya di dalam agama Kristen itu tidak boleh mengingini istri orang, apalagi nikahin istri orang. Tidak boleh. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, betul tidak Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri? Kalau betul abang mau apa? Makanya saya bilang Tuhan di dalam... Ayo, monggo. Makanya saya bilang begini. Jangan kalian klaim bahwa Allah itu adalah Tuhan di dalam Taurat. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Taurat itu melarang mengingini istri orang, sedangkan Allah malah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Iya, kita mau apa? Makanya saya bilang tolong jangan ngemis-ngemis. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Taurat gimana? Kalau iya, itu memang nyata Bang, Nabi Muhammad itu dinikahkan oleh Allah dengan Siti siapa tadi? Zainab. Nah, itu berarti ingatan abang itu bagus Bang. Iya, Zainab itu istrinya orang, betul nggak? Oke Bang, gini Bang. Kalau ingatan abang ini, Allah Ta'ala memberi... Pak Muhammad Hafi, dengar. Intinya begini, kita itu sebenarnya mari jalan masing-masing. Islam, Kristen. Jangan kalian numpang-numpang di kitabnya agama orang lain. Dengan mengatakan bahwa nabi kalian dinubuatkan dalam Taurat, dalam Injil. Gimana? Orang Tuhan di dalam Taurat bukan seperti itu tabiatnya. Agamamu Bang, karena abang sering mengungkit Al-Quran seakan-akan mau menyalahkan Al-Quran, maka pemikiran muslim yang seperti saya, yang teman-teman yang lain itu akan muncul kapan mau ketemu dengan Edis seperti itu Bang. Makanya saya bilang tadi, kenapa kalian tidak pede dengan kitab kalian sendiri? Bang Zuma itu bukan lari dari abang, saya kasih tahu ya. Karena Bang Zuma itu bukan lari dari abang. Itu mulai tadi itu Bang Zuma itu lari dari saya. Mana? Loh, dia memang lari dari saya. Menurut Anda bagaimana? Dia nggak lari dari saya? Ya kalau dikeluarkan tepat di roomnya abang, gimana? Nggak pernah dia naik sini, belum ada sejarahnya dia berani ke sini. Nggak berani. Berarti abang keluar sendiri, loncat. Dikeluarkan, ditendang. Nih, lihat nih. Ini dia nantang saya nih. Ini nantang saya nih. Nih. Gini Bang. Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran saya datangi, dianya kejang-kejang. Dia nggak berani sama saya. Mana berani dia sama saya? Nih, bagaimana ketika dia saya tantang? Nih, ini sebentar. Ini bagaimana dia saya tantang? Ketemu saya saja. Mudul. Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Ini bagaimana dia saya tantang untuk berdiskusi. Saya datangi dia ke roomnya. Ketika dia saya datangi ke roomnya, apa yang terjadi? Lihat nih ya. Biar saya putarkan nih. Nih, lihat nih. Ini saya datang ke roomnya dia lagi rame-rame di situ dengan dayang-dayangnya. Nih. Nggak berani dia. Saya tantang dia ke roomnya 1 lawan 1, dia tidak berani. Dia bilang kamu terlalu banyak syarat. Banyak syarat gimana? Namanya diskusi seperti ini 1 lawan 1 gimana? Karena saya sudah tahu ketika saya diskusi sama dia udah pengalaman. Ketika saya diskusi sama dia saya taruh ke pojokan. Saya bikin babak belur karena dia trauma. Dia bilang,
teman-teman kayaknya harus di kanan kiri saya nih dayang-dayang. Karena apa? Karena ketika nanti saya terpojok, kalian nanti bisa mengalihkan perhatian. Gitu. Makanya sampai sekarang dia takut sama saya. Saya mau peringatin abang ya. Kalau abang mau live, saya undang lagi ya. Kapan mau live bang? Ini mau Biasanya saya biasa siaran itu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ataupun jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya jaga waktunya itu. Ini masalahnya mau pamit ini. Saya mau sholat nih. Oke, silakan. Istri. Walaupun di dalam Quran sholat itu mencegah perbuatan mungkar, tapi kalian sholat itu begini-begini ya. Mohon maaf ya, ada kata salah. Mohon maaf ya bang. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum dengan saya, nanti Anda murka. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Nah itu kan enak kan. Jadi kalau datang itu ya nggak usah marah-marah lah. Ya walaupun tidak berilmu, walaupun sedikit-sedikit munafik. Baik teman-teman terkasih, saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk berkomentar tentang debat tersebut. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari dalamnya. Dan kalau ada tanggapan teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Satu bagian firman Tuhan yang terus harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang percaya dituntut pertanggungjawaban tentang iman kita dari mereka yang menyalahpahami dan bertanya tentang iman kita. Tetapi biarlah dengan lemah lembut dan sopan, supaya iman kita itu ketika disampaikan mereka menerima dengan baik. Sobat terkasih, ini diskusi lintas agama. Jadi pemaparan-pemaparan yang disediakan untuk membuka wawasan dan untuk mengajak setiap kita mencari tahu apabila ada argumentasi yang belum kita dengarkan untuk kita cari tahu. Jangan sampai kita beragama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika dibuktikan literaturnya, maka justru kepanasan. Seperti yang kita lihat tadi di video yang barusan kita saksikan. Hal itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita ingin cerdas dan berkeyakinan secara terang, maka kita harus mencari tahu apa dan bagaimana keyakinan kita itu. Kalau orang baper, kalau orang muda marah, kalau orang muda seperti anak-anak, ya tidak akan pernah cerdas-cerdas. Jangan kalian jago untuk membahas keyakinan Kristen, Alkitab dan lain sebagainya, bahkan menuduh palsu mulai dari Zakir Naik dan sampai penerus-penerusnya, para mualaf setiap hari kerjaannya mengurusi kekristenan. Jangan hanya kalian yang boleh, ajari lagi. Izinkan juga kami untuk membahas dan bertanya tentang iman kalian, dan itulah yang dilakukan oleh Apologetic Christian Service. Cerdaslah, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka terhadap pengetahuan. Oke teman-teman, kiranya Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang melebihi segalanya, yang mengasihimu, menyelamatkanmu dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.